Hai semua, jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pintar, perkenalkan nama saya Nabila Alifia Inayah. Di video pembelajaran kali ini, saya akan membahas fungsi dan struktur jaringan tumbuhan. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, kalian akan memahami ciri-ciri dan fungsi jaringan tumbuhan. Yang kedua, kalian akan mengenal struktur jaringan tumbuhan. Yang ketiga, kalian akan mengidentifikasi berbagai macam jaringan tumbuhan. Dan selamat menonton. Oke Sobat Pintar, mari kita lanjut aja pembelajaran pada kali ini. Nah, kalian tahu tidak jenis-jenis jaringan tumbuhan itu ada berapa? Nah, di sini Kak Nabila sudah mengelompokkan jaringan tumbuhan berdasarkan aktivitas pembelahan sel selama pertumbuhan dan perkembangan. Nah, di sini ada jaringan meristem atau kita sebut dengan jaringan embrional. Yang kedua, ada jaringan dewasa atau kita sebut juga jaringan. Yang pertama, jaringan meristem. Jaringan meristem atau jaringan embrional adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah secara mitosis. Oke Sobat Pintar, jaringan meristem itu memiliki ciri-ciri. Salah satunya, yang pertama, sel-selnya aktif membelah. Yang kedua, tidak memiliki ruang antar sel. Yang ketiga, sel-selnya berbentuk bulat ataupun lonjong. Dan yang terakhir, vakuolanya terlihat sangat kecil. Berdasarkan bentuknya, jaringan meristem itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, ada jaringan meristem primer. Yang kedua, ada jaringan meristem sekunder. Nah, jaringan meristem primer itu jaringan yang terdapat pada ujung akar dan ujung batang. Nah, jaringan meristem primer ini bisa menyebabkan pertumbuhan primer sehingga adanya pemanjangan antara batang dan akar. Nah, jaringan meristem primer ini berasal dari kata promeristem. Promeristem adalah jaringan meristem yang sudah ada sejak tumbuhan itu masih fase embrio. Yang kedua, jaringan meristem sekunder. Jaringan meristem sekunder itu contohnya ada kambium dan kambium gabus. Nah, kambium gabus adalah jaringan kambium yang membentuk lapisan pelindung, periderm atau gabus. Nah, jadi letak kambium gabus itu di bawah epidermis batang dan akar yang sudah tua Sobat Pintar. Nah, aktivitas kambium gabus yang ke arah luar itu membentuk filem. Aktivitas kambium ke arah. Berdasarkan posisinya, meristem sekunder itu dibagi menjadi tiga macam. Yang pertama, meristem apikal. Meristem apikal itu terletak pada ujung batang dan ujung akar. Dan yang kedua, ada meristem intercalar. Meristem intercalar contohnya itu pada pangkal ruas tumbuhan golongan rumput-rumputan. Yang ketiga, ada meristem intercalar. Meristem intercalar ini merupakan meristem dari cikal bakal pertumbuhan sekunder. Yang kedua, jaringan permanen atau jaringan dewasa. Jaringan permanen adalah jaringan yang berasal dari pembelahan sel-sel meristem sekunder maupun primer yang telah berdiferensiasi. Jaringan meristem berdasarkan fungsinya itu dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama, ada jaringan pelindung atau jaringan epidermis. Yang kedua, ada jaringan dasar atau jaringan parenkim. Dan yang ketiga adalah jaringan penyokong. Dan yang keempat adalah jaringan pengangkut atau disebut dengan jaringan vaskuler. Dan yang terakhir, jaringan sektori. Oke, lanjut saja Sobat Pintar ke jaringan epidermis atau jaringan pelindung. Jaringan epidermis adalah jaringan yang tersusun dari lapisan
sel-sel yang menutupi permukaan organ tumbuhan. Adapun ciri-ciri jaringan epidermis, yaitu memiliki sel-sel yang tersusun rapat berupa ruang sel. Nah, kemudian ada dinding sel epidermis, ada yang mengandung lignin, kutikula, dan pektin. Kemudian tersusun atas satu lapisan sel dan kemudian bentuk selnya bervariasi. Ketahuilah sobat pintar bahwa sel-sel inisial epidermis sebagian dapat berkembang dan bermodifikasi menjadi alat-alat tumbuhan lain yang disebut derivat epidermis, seperti stomata. Stomata adalah celah atau lubang yang diapit oleh sepasang sel penjaga. Nah, kemudian sel penjaga dikelilingi oleh sel tangga yang berfungsi sebagai jalan masuk dan keluarnya karbon dioksida dan oksigen pada proses fotosintesis maupun respirasi. Nah, selain itu, fungsi dari stomata adalah sebagai penguapan air atau kita sebut dengan transpirasi. Dan selanjutnya ada trikoma. Trikoma adalah rambut-rambut dari epidermis yang tersusun sel tunggal atau banyak sel. Nah, fungsi dari trikoma ini yaitu bagi tumbuhan salah satunya mengurangi penguapan dan meneruskan rangsangan. Nah, berdasarkan tidak adanya fungsi sekresi, trikoma dibedakan menjadi dua macam, yaitu ada trikoma non-glanduler dan trikoma glanduler. Nah, yang pertama trikoma non-glanduler. Nah, trikoma ini tidak memiliki sekret, sedangkan trikoma glanduler itu memiliki sekret. Oke, selanjutnya ada spina atau duri. Nah, spina atau duri itu merupakan tonjolan pada permukaan epidermis batang yang terbentuk dari jaringan stel di bawah korteks. Contohnya pada bunga kertas atau kita sebut dengan bunga bougainville. Selanjutnya sel kipas. Sel kipas adalah alat tambahan epidermis pada daun bagian bawah. Nah, sel kipas ini berfungsi untuk menyimpan air dan mengurangi penguapan. Contoh dari sel kipas adalah rumput teki dan bambu. Nah, selanjutnya ada sel kersik. Nah, sel kersik pada tumbuhan menyebabkan permukaan batang pada tumbuhan tersebut menjadi keras. Contoh dari sel kersik tersebut adalah tumbuhan tebu. Nah, selanjutnya ada filamen. Filamen ini berfungsi untuk menimbun air yang diperolehnya dan meningkatkan oksigen. Nah, filamen ini terdapat pada tanaman anggrek. Nah, selanjutnya ada litokis. Nah, litokis adalah sel epidermis yang dindingnya mengalami penebalan dan mengandung. Selanjutnya, jaringan dasar atau jaringan parenkim. Jaringan dasar merupakan jaringan yang terbentuk dari sel-sel hidup dengan struktur morfologi yang bervariasi. Berdasarkan fungsinya, jaringan parenkim dapat dibedakan menjadi 6 macam. Yang pertama, parenkim asimilasi. Yang kedua, parenkim penimbunan. Yang ketiga, parenkim air. Yang keempat, parenkim udara. Yang kelima, parenkim pengangkut. Yang keenam, parenkim penutup luka. Oke, kali ini Kak Nabila akan membahas tentang parenkim air. Nah, dalam struktur jaringan parenkim air itu terdapat ruang sel dan ruang antar sel. Parenkim air itu contohnya terdapat pada tanaman air, yaitu eceng gondok. Dan satu lagi ada tanaman genjer. Nah, berdasarkan bentuknya, parenkim dibedakan menjadi 4. Nah, bentuknya parenkim itu ada palisade, ada bunga karang, bintang, dan lipatan. Oke sobat pintar, selanjutnya ada jaringan
penyokong. Nah, jaringan penyokong adalah jaringan yang menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Adapun ciri-ciri jaringan penyokong, yang pertama memiliki dinding sel yang tebal dan kuat. Yang kedua, telah mengalami spesialisasi pada sel-selnya. Adapun fungsi dari jaringan penyokong yaitu untuk menguatkan daun dan menguatkan batang. Nah, berdasarkan bentuk dan fungsinya, jaringan penyokong dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, jaringan kolenkim. Jaringan kolenkim merupakan jaringan penguat pada organ tumbuhan yang masih aktif mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Adapun ciri-ciri jaringan kolenkim, yang pertama, tersusun sel-sel hidup. Yang kedua, ukuran dan bentuk sel beragam. Dan yang ketiga, penebalan dinding sel tidak teratur. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu jaringan sklerenkim. Nah, jaringan sklerenkim atau jaringan penguat pada organ tumbuhan yang sudah berhenti melakukan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, di dalam jaringan sklerenkim itu dikelompokkan menjadi dua macam. Yang pertama, serabut atau kita sebut dengan serat-serat sklerenkim. Yang kedua, skleroid atau sel batu. Nah, kita ketahui bahwa skleroid itu contohnya dari batok kelapa di tumbuhan Coccus nucifera. Oke, selanjutnya Sobat Pintar, jaringan pengangkut. Nah, jaringan pengangkut pada tumbuhan tingkat tinggi yang berfungsi sebagai mengangkut air dan garam-garam mineral serta zat-zat makanan hasil fotosintesis. Nah, kalian tahu nggak jaringan pengangkut itu apa aja? Ayo. Nah, jaringan pengangkut itu ada xilem dan phloem. Nah, yang pertama Kanabila akan bahas tentang xilem. Nah, xilem itu merupakan jaringan pengangkut yang berfungsi sebagai mengangkut air dan garam-garam mineral dari akar menuju daun. Nah, xilem merupakan jaringan yang kompleks. Nah, pada xilem terdapat sel-sel mati dan berdinding tebal dan mengandung lignin. Adapun komponen xilem, yang pertama unsur trakeal, yang kedua serat-serat xilem, yang ketiga parenkim xilem. Nah, selanjutnya phloem. Nah, phloem di sini berfungsi sebagai mengangkut dan mendistribusikan hasil fotosintesis dari akar ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, di dalam sel phloem itu ada sel mati maupun sel hidup. Nah, adapun komponen dari phloem, yang pertama ada unsur tapis, yang kedua ada sel pengiring, dan yang ketiga ada serat phloem, dan yang keempat ada parenkim phloem, dan yang terakhir ada sel albumin. Oke Sobat Pintar, selanjutnya jaringan terakhir yaitu jaringan sekretori. Jaringan sekretori merupakan sekumpulan sel yang berfungsi menghasilkan suatu zat. Pada tumbuhan, terdapat beberapa macam jaringan sekretori. Ini adalah contoh dari struktur jaringan sekretori. Yang pertama, saluran getah. Saluran getah merupakan kumpulan sel yang berisi cairan lateks yang mengandung garam dan asam-asam organik. Warna lateks bervariasi, salah satunya putih seperti susu. Yang kedua, sel-sel resin dan minyak. Sel-sel resin dan minyak merupakan sel-sel yang mengandung resin, damar, serta minyak eteris. Contohnya tumbuhan pinus. Yang ketiga, sel-sel lendir. Sel-sel lendir merupakan sel hidup. Inti sel berbentuk seperti benang dan memiliki lendir yang dihasilkan oleh dinding sel. Selanjutnya, sel-sel penyamak. Sel-sel penyamak berada dalam kelompok atau sel tunggal dan menghasilkan zat penyamak. Contohnya pada tumbuhan pinang, gambir, dan ketapang.
Yang terakhir adalah sel-sel mirosin. Sel-sel mirosin merupakan sel-sel yang berbentuk seperti bulu-bulu dan berisi senyawa protein mirosin. Pengujian dari sel-sel mirosin yang dilakukan adalah dengan menggunakan reagen Milon dan nantinya akan menunjukkan warna merah. Terima kasih Sobat Pintar, karena Sobat Pintar telah menonton video pembelajaran kali ini. Semoga Sobat Pintar semakin pandai dan tahu tentang fungsi dan struktur jaringan tumbuhan. Nah, Kak Nabila pesan nih, rajin-rajinlah belajar dan membaca buku. Dengan itu, Sobat Pintar akan menambah wawasan Sobat Pintar. Dan Kak Nabila mengucapkan banyak terima kasih dan maaf apabila terdapat kesalahan dalam video ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Pintar.